dari performance management itu saya yakin rekan-rekan sudah tahu salah satunya nanti akan menjadi matriks seperti ini. Jadi ada talent atau employee mapping. Jadi ini penting sekali ya bagi sebuah organisasi untuk memetakan karyawannya. Jadi ada karyawan yang nanti ada konsisten star, ada yang bintang, ada juga yang deadwood, yang bermasalah nih, yang merah-merah nih. Ada juga yang macam-macam di sini ya, ada yang workhorse, pekerja keras, ya kan, performance-nya tinggi, padahal kompetensinya rendah, dan macam-macam. Peta ini penting ya, peta ini penting. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang atasan, sebagai orang HR apalagi, ini menjadi output utama. Seorang HR tanpa memiliki output ini output orang HR ya. Ya, praktisi HR. Artinya dia belum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang HR, sebagai seorang HC. Nah, di sini talent management ada dua sisi ya, sisi performance dan sisi kompetensi. Nah, yang akan kita ulas adalah sisi performance-nya. Ya. Jadi talent mapping ini ya, peta karyawan berdasarkan, jadi ada yang bagus atau yang, nah ini nanti akan berpengaruh kan, oh ternyata saya punya banyak star ya, oh ternyata aduh deadwood semua ini, banyak deadwood, berarti kan kita harus mengatur strategi kita ya, bisnis strateginya bisa jadi berubah. Yang tadinya kita sangat ekspansif, bayangkan kalau misalnya kita banyak karyawan kita yang deadwood, yang low performer gitu kan, lalu kita tetap ekspansif gitu kan. Seperti kita mengadakan pertandingan kayak klub sepak bola gitu ya. Wah, nantang-nantangin terus gitu kan. Tidak sempat memperbaiki performa atau kapasitas pemain kita, ya berantakan, kalah terus kan gitu loh. Makin terpuruk lah kita kalau kalah terus. Sehingga yang di atas ini sebagai peran strategic partner role, jadi salah satu peran HR menurut Ulrich tadi adalah strategic partner role. Jadi dengan adanya talent employee mapping ini, maka akan mempengaruhi, bisa jadi akan merubah bisnis strategi. HR sebagai strategic partner bisa memberikan rekomendasi, Pak, Bos, itu. Kita nggak bisa nih pakai strategi menyerang saat ini. Kita harus benari dulu. Kita harus punya strategi turn around dulu. Turn around kita benari dulu, kita perbaiki dulu, baru kita menyerang. Nah, tentu kondisi seperti ini juga nanti akan berpengaruh kepada indikator kinerjanya, gitu kan. Indikator kinerjanya artinya bahwa nanti sebagian besar porsi untuk memperbaiki learning itu ditambah seperti itu. Tapi nanti pada saat organisasi semakin berdaya, nanti mungkin performance-nya lebih ditingkatkan, indikatornya. Dan terus HCHR juga punya strategi, ada business planning, dan semacamnya itu. Ya, itu berpengaruh ke sana. Lalu juga tentu dengan adanya performance management ini juga berpengaruh terhadap kita sebagai berperan, HR sebagai change agent ya. Jadi bisnis itu ada improvement-nya. Nah, kita bisa memberikan saran-saran perbaikan bisnis ya, improvement. Oh, ini perlu dirubah, ini perlu dirubah, perlu diperbaiki, ini nggak benar nih, ini terlalu mahal di sini, ya kan? Kita nggak sesuai nih, bahwa kita terlalu membayar gaji karyawan terlalu besar gitu kan, sehingga perusahaan ini lama-lama bisa bangkrut nih kalau produktivitasnya nggak ditingkatkan. Terus juga pengaruh ke struktur organisasi, ke HR policy dan prosedur semacam itu. Nah, tentu tadi saya terangkan juga bahwa dengan talent mapping ini juga bisa jadi kalau banyak deadwood-nya, bisa jadi ada turnover, ya, berpengaruh ke manpower. Dan kalau misalnya banyak star-nya, bisa jadi akan berpengaruh kita buka-buka cabang karena banyak star-star kita harus disalurkan. Kalau enggak nanti banyak star tapi enggak tersalurkan, keluar juga gitu kan, nggak betah gitu kan. Nah, ini harus disalurkan. Berarti dengan itu kita bisa membuat succession planning. Tentu training development juga berpengaruh ke talent dan career management, dan ujung-ujungnya berpengaruh ke compensation benefit atau reward system, dan ujung-ujungnya nanti kalau ada masalah juga ada di industrial relation. Seperti itu. Jadi output performance management ini larinya ke mana-mana. Oke. Nah,
Setelah kita membahas mengenai performance management, pengaruhnya performance management, nah ini kita coba lihat realitanya. Realitanya bahwa tadi perubahan teknologi itu biasanya diikuti oleh perubahan bisnis, ya, bisnis proses. Jadi mengejarlah dia, biasanya cepat nih ngejar, ya kan? Ya, contohnya tadi ada teknologi internet banking, wah masuk, langsung bank-bank yang lain cepat ikut, ya kan? Kalau tidak maka dia akan tertinggal. Ya, bank-bank sejenis, bank-bank nasional itu pasti punya internet banking, punya ATM, semuanya mengejar, ya. Ada teknologi baru, ada ATM, semuanya ikut ATM. Saat ini BCA yang terima setor tunai, ya kan, dulu sempat di awal-awal itu uang itu sensitif, ya, di awal-awal mesin penerimaan itu kalau ada lecek dikit ada segala macam ditolak gitu. Sekarang kayaknya dia lebih canggih, ya, sehingga bisa mudah diterima seperti itu. Nah, kenyataannya bahwa kalau ada perubahan bisnis proses maka harus ada dong perubahan performance management. Tapi ternyata tidak cepat gitu ya tadi. Kalau ada perubahan ternyata nggak cepat. Nah, untuk bisa merubah performance management itu nggak tiba-tiba kan, nggak tiba-tiba, tapi harus ada proses. Idealnya bahwa performance management itu harus ada proses, ya ada perubahan bisnis, ada business process mapping, ada accountability mapping, ada workload analysis, dan semacamnya. Dan ini memang harus dilakukan ya. Lalu bagaimana nih yang industri kecil kan gitu loh. Nah, tentu industri kecil karena size-nya kecil, ini bisa dilakukan dengan cepat juga. Malah kecil malah semakin agile gitu ya. Semakin cepat dilakukan gitu loh. Ya, proses ini bisa cepat. Kalau perusahaan besar ya kan, itu perlu waktu lama. Nah, artinya bahwa disrupsi teknologi prinsipnya harus kita ikuti. Prinsipnya harus kita ikuti. Kita jangan tertinggal. Karena kita nggak bisa melawan teknologi itu gitu. Nggak bisa kita melawan teknologi. Menurut saya ya nggak bisa kita lawan teknologi. Kita hanya bisa mengikutinya. Dan kalau kita mengikutinya jangan tertinggal jauh. Ya.